Haleluya, shalom saudaraku di dalam Tuhan. Bertemu lagi di channel Haga Cakrawala. Saudaraku, apa kabar? Saya percaya bahwa saudara dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dimanapun saudara berada saat ini dan apapun kondisi saudara, saya memberitahu kepada saudara bahwa Tuhan begitu mengenal kita, Dia begitu sayang, Dia begitu peduli, Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Hari ini harinya Tuhan. Tidak terasa saudaraku, kita sudah memasuki bulan Juni di tahun 2020 dan ini adalah minggu pertama. Puji Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ku ada sampai hari ini, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Saudaraku, tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini, sebab semua oleh karena anugerah kemurahan Tuhan yang Dia berikan, yang Dia cerahkan bagi setiap kita. Itu sebabnya sebenarnya yang terjadi adalah tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Untuk itu saudaraku, ini kasih oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan sharing, semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita saksikan pujian berikut ini. Di dalam Tuhan, semoga pujian yang tadi yang barusan kita dengar itu menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi saya mau katakan bahwa semua karena kemurahan Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kita harus menyadari hal ini, bahwa tak ada satupun yang kita banggakan di dalam hidup ini, karena semua yang kita punya, semua yang kita miliki itu adalah berkat yang datangnya dari Tuhan, dan Dia berikan kepada kita dengan cuma-cuma, termasuk keselamatan yang Tuhan berikan. Mari dengan bangga kita memproklamasikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya himbau saudaraku dimanapun berada saat ini, mari nyatakan kebaikan Tuhan. Jadilah surat-surat Kristus yang terbuka dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati ia bagi kami, supaya firman itu memberikan kami kekuatan yang baru, meneguhkan iman kami, dan kami terus mengiri Engkau sampai selama-lamanya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini adalah firman Tuhan yang murni kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang siap mendengarkan kebenaran firman ini, sehingga firman Tuhan ini disampaikan tidak sia-sia, tetapi kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, biar segala kemuliaan dan hormat hanyalah bagi-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Saya akan baca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat 25. Tetapi kita hanya baca sampai ayat ke-6 saja. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya baca sekali lagi.
tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku di dalam Tuhan, tidak selamanya kita berjalan di jalan yang mulus. Tidak selamanya kondisi kita dalam keadaan baik-baik saja. Ada kalanya Tuhan izinkan kita untuk ada di zona yang kurang baik, di masa yang sulit, di mana diri kita tidak mampu menerimanya, tidak mau menerimanya. Kita menolak kondisi itu, kita menolak situasi itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa tidak selamanya kesulitan itu, masa yang sulit itu mendatangkan malapetaka bagi kita. Tuhan sengaja izinkan masalah itu supaya kita mampu melihat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan di balik masalah itu. Sederhananya begini, kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan, kuasa atau mujizat Tuhan, maka mari kita syukuri kalau kita diberikan kesempatan untuk melewati masa-masa yang sulit. Daud menghadapi masa yang sulit. Ziklag terbakar. Ziklag telah dikalahkan. Masalahnya tidak berhenti di situ. Anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki ditawan, termasuk harta kekayaan, harta benda mereka ditawan oleh orang-orang Amalek. Dan ketika mereka kembali, apa yang terjadi? Orang-orangnya Daud menyalahkan Daud. Mereka menjerit. Bahkan firman Tuhan berkata, hampir mereka melempari Daud dengan batu. Dan kondisi Daud ada dalam kondisi yang terjepit, kondisi yang sulit, dilematis. Tetapi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa rahasia Daud? Bagaimana dia bisa melewati masa yang sukar ini sehingga dia tidak keluar sebagai seorang pengecut, dia tidak keluar sebagai seorang yang biasa saja, tetapi dia mampu melewati kondisi yang sulit ini? Saudaraku, ayat 6 berkata, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat berikutnya berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Inilah langkah yang paling baik dalam menghadapi masalah. Inilah start yang paling jitu, yang paling baik ketika kita menghadapi masalah. Apa? Kita jangan menghakimi orang lain. Kita jangan menyalahkan orang lain. Seringkali kita menyalahkan orang yang ada di kiri kanan kita. Seringkali bahkan kita menyalahkan Tuhan. Seringkali kita bersungut-sungut. Seringkali kita berkata, kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata pada hari ini kepada kita bahwa ketika Daud di masa yang sulit, masa yang sukar, dia menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Ini adalah langkah yang paling luar biasa. Menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, saya mau jemaat saudara yang mendengarkan video ini, mari ketika kita dalam kondisi yang sulit, mari kita menguatkan iman kita kepada Tuhan. Artinya mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan, bukan mencari masalah yang lain, bukan menambah masalah. Saudaraku, ini poin Daud. Dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Menguatkan iman kepada Tuhan, firman Tuhan berkata di bagian lain bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, bukan pendengaran akan berita hoax, bukan pendengaran akan berita-berita yang tidak benar. Saudaraku di dalam Tuhan, seberapa di antara kita ketika kita menghadapi kesulitan, kita justru menguatkan iman kita kepada Tuhan? Atau kebalikan, atau kita menjauh dari Tuhan, atau kita tidak anggap Tuhan itu siapa,
Atau saudaraku, pertanyaannya, siapa Tuhan di dalam diri kita ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam keadaan terjepit seperti begini? Saudaraku, poin yang penting adalah ketika kita di dalam kondisi yang sulit, mari kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena bersama Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Karena bersama Tuhan kita mampu melewati masa-masa yang sulit. Tuhan berkata bahwa ketika kita melewati sungai, kita melewati api, kita tidak akan hanyut, kita tidak akan hangus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego melihat kuasa Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, bukan sedang di dalam kerajaan, bukan sedang mereka dalam kondisi yang baik. Justru mereka melihat kuasa Tuhan ketika mereka ada di masa yang sulit, di mana mereka ada di dalam perapian. Haleluya. Daniel juga tidak melihat kebaikan Tuhan di masa ketika dia ada di kerajaan, sedang dia berbicara dengan Raja Nebukadnezar. Tetapi justru kalau kita melihat, Daniel ditonjolkan di dalam kisahnya ketika dia ada di dalam gua singa. Dan dia bertemu Tuhan di sana. Tuhan menghalaukan singa tidak jadi memakan daging Daniel. Tuhan bebaskan dia. Saudaraku, kondisi yang sulit kadang-kadang kita diizinkan Tuhan supaya kita bertemu dengan Tuhan di situ. Itu sebabnya anggaplah berkat kalau kita ada di masa yang sulit. Saya percaya kondisi kita saat ini kurang lebih sudah 4 bulan kita sudah melewati wabah corona ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Maka Dia akan memberikan pertolongan. Haleluya. Saudaraku di dalam Tuhan, Daud menyadari betul betapa pentingnya menguatkan iman kepada Tuhan. Tetapi tahukah saudara bahwa Daud tidak berhenti hanya sampai di situ? Ada tindakan yang dia lakukan lebih daripada itu. Setelah dia meneguhkan, menguatkan iman percayanya kepada Tuhan, maka ayat 8 dan ke-9 berkata begini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang menarik sekali ketika Daud dalam masa yang terjepit. Ketika Daud dalam situasi yang tidak baik, kondisi yang sulit, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Yang kedua yang dilakukannya adalah dia konsultasi dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Daud begitu menyadari betapa pentingnya Tuhan ikut campur tangan di dalam masalahnya. Kenapa dia harus bertanya Tuhan? Kenapa justru tidak bertanya kepada orang-orangnya? Kenapa tidak bertanya kepada orang-orang pintar? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud begitu memahami betapa Tuhan ikut campur tangan, betapa kuasa Tuhan itu melebihi daripada segala-galanya. Haleluya. Dan dia percaya bahwa Tuhan mampu melepaskan mereka dari masalah ini. Saudaraku di dalam Tuhan, seberapa di antara kita yang hari-hari ini mengalami masalah dan kita mau bertanya kepada Tuhan?
Seberapa di antara kita ketika kita dalam kondisi yang sulit, kita bertanya, konsultasi kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita karena memang situasi kita begitu terjepit, begitu sulit, ada kalanya kita justru melupakan Tuhan. Dan ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana justru orang yang punya iman tidak bertanya kepada sumber iman. Orang yang ngaku-ngaku percaya Tuhan tidak bertanya kepada Tuhan. Saudaraku, ini yang fatal. Marilah kita bertanya kepada Tuhan ketika kita dalam kondisi yang sulit. Saudaraku menyadari betapa pentingnya hal ini, maka ketika Raja Daud dalam kondisi yang sulit, dia bertanya kepada Tuhan. Haleluya. Sebab dia percaya pertolongannya itu datangnya dari siapa. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud begitu menyadari betapa kuasa Tuhan yang mampu menolong dia di saat-saat yang sulit. Saudaraku, saya mau katakan kepada kita, mari kita konsultasi kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan di saat-saat kita dalam kondisi yang sulit. Saudaraku, doa orang benar bila dilayakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Saudaraku, ayat ini hanya menjadi teori saja kalau kita hanya mampu menghafal ayat ini. Tetapi ketika kita dalam kondisi tertentu, kita dalam situasi yang sulit, maka kita berdoa, kemudian kita berkata bahwa Tuhan telah menjawab doaku, bahwa Tuhan telah mengeluarkan saya dari kesulitan, maka ayat itu akan menjadi berkat bagi kita. Akan benar-benar itu menjadi sesuatu yang memberkati kita. Saudaraku di dalam Tuhan, konsultasi dengan Tuhan, bertanya dengan Tuhan ketika kita dalam kondisi yang sulit. Karena Dia memberikan jalan keluar. Karena Tuhan memberikan kemenangan. Karena Tuhan memberikan sukacita. Dia akan melepaskan kita dari masalah itu. Haleluya, saudaraku. Itulah rahasia Daud. Yang pertama tadi, Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia konsultasi, komunikasi dengan Tuhan. Saudaraku, Anda mampu bisa melakukan hal ini. Berdoalah kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Apa langkah-langkah yang aku harus lakukan, Tuhan? Supaya saya bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Saudaraku di dalam Tuhan, betapa luar biasa Daud melewati kondisi yang sulit ini. Daud begitu serius dengan Tuhan. Dia begitu memahami karakter Tuhan. Daud begitu peduli dengan kondisinya. Dan dia juga melihat kebaikan Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita, ada poin yang lebih luar biasa lagi yang dilakukan oleh Daud dalam melewati masa yang sulit. Ayat yang 11 saya baca kepada kita. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang gurun, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum.
Saudaraku, di tengah perjalanan rombongan Daud ini untuk mengejar orang Amalek, mereka menemukan seorang Mesir yang sedang terbaring tergeletak di gurun, di padang gurun. Sepertinya kalau kita pikir, buat apa Daud mengurus orang ini? Buat apa Daud sedangkan dia saja harus buru-buru untuk mengejar tawanan, harus buru-buru untuk menyelamatkan orang-orangnya. Dan sah-sah saja kalau mereka meninggalkan orang ini, tidak peduli dengan orang ini. Buat apa? Tetapi saudaraku, ayat 12, dan mereka memberi kepadanya sepotong kue. Mereka memberi dia minum, mereka memberi dia makan sepotong kue. Kemudian mereka juga memberi dia kue kismis. Dan setelah dia makan, orang ini menjadi segar, menjadi kuat kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lihat ayat ini. Saya percaya bahwa Tuhan sengaja izinkan budak ini ada di gurun itu. Tuhan sengaja melihat Daud bagaimana reaksinya ketika dia bertemu orang yang susah. Ketika Daud bertemu orang yang hampir mati di tengah perjalanan. Dan ini luar biasa. Daud yang seharusnya butuh pertolongan, Daud yang seharusnya harus buru-buru mengejar orang Amalek untuk menyelamatkan orang-orangnya, tetapi dia mampu mengasihi orang ini, dia mampu memberkati orang ini meski dirinya sendiri pun dalam kondisi yang sulit. Saudaraku, ini berat. Bagaimana kita mengasihi orang yang sama sekali di situ tidak kita kenal, dan kita sendiri dalam kondisi yang terjepit, buru-buru ingin menyelamatkan orang-orang kita. Justru sebaliknya, kita yang menjadi objek daripada kasih. Tetapi di sini Daud menerapkan satu sikap peduli kepada orang. Meskipun dia dalam kondisi yang sulit, dia mampu menjadi subjek daripada kasih itu. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau?" Saudaraku, ternyata setelah selidiki demi selidiki, maka budak ini adalah budak dari orang Amalek itu. 3 hari yang lalu dia dilemparkan ke gurun itu karena dia sakit. Dan dia tidak makan 3 hari 3 malam. Haus, lapar, dan lain sebagainya. Dan saya mau katakan kepada saudara, justru ketika Daud melakukan yang terbaik, memberikan makanan kepada orang ini, maka inilah titik awal di mana Daud diberikan kesempatan untuk melihat keluar dari masa sulitnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang ini justru dipakai oleh Daud untuk mengejar orang Amalek itu, di mana orang ini akan menunjukkan jalan di mana tawanan itu ditawan, di mana tempatnya. Saudaraku, bayangkan kalau tadi Daud tidak melihat, tidak melirik, tidak membantu orang yang dalam kesusahan ini, saya percaya dia dalam kesulitan untuk mencari di mana lokasi adanya orang-orangnya. Tetapi ketika Daud memahami bahwa mengasihi sesama itu adalah karakter sifat daripada Allah itu, maka Daud begitu menerapkan itu di dalam kehidupannya. Dia mengajari orang-orangnya. Dia tidak membiarkan orang yang ada di sekitarnya kelaparan, haus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa kita susah hari ini, seberapa kita sulit hari ini, mari kita belajar untuk mampu menolong orang lain. Mungkin tidak banyak yang kita bisa lakukan, tetapi marilah kita bertindak, action. Jangan hanya semacam kalimat saja demi kalimat yang keluar dari mulut kita, tapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, marilah kita menjadi berkat di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Ada banyak orang yang di luar sana yang membutuhkan pertolongan saya dan saudara. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk sesama kita. Marilah kita menjadi berkat bagi sesama kita. Sebab itulah hati Bapa buat kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Ada 3 rahasia yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia dalam masa yang sulit. Yang pertama, Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Kemudian, Daud berkomunikasi dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan yang ketiga, mampu menolong, memberkati, mengasihi orang di masa-masa yang sulit itu. Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Firman Tuhan ini akan menjadi teori saja jikalau kita tidak melakukan dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.